Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial kembali cara membuat sate ayam Madura, lengkap dengan cara membuat bumbunya. Bisa untuk dipakai jualan dan juga untuk bisa dimakan sekeluarga atau acara hajatan dan acara yang lain-lainnya. Dan pada hari ini saya sedang ada di Madura. Kebetulan untuk nanti malam akan ada acara kecil-kecilan yaitu tasyakuran dan mengundang tetangga. Dan untuk hidangannya saya akan buatkan sate. Oke, sebelum itu saya akan belanja dulu untuk bahan-bahannya yang nantinya akan dibuat bumbu satenya terlebih dahulu. Dan saya juga membeli ayamnya untuk dijadikan satenya nanti. Untuk ayam kali ini saya menggunakan ayam gelondongan seperti ini teman-teman. Jadi tidak di filet. Biasanya kan saya menggunakan ayam filet, tapi kali ini saya membeli ayam yang masih ada tulangnya. Dan informasi lagi, kalau teman-teman ingin membeli ayam, kalau untuk sate biasanya membeli dada saja. Kalau untuk sate khusus dada saja teman-teman, tidak menggunakan paha dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena nantinya untuk proses pengirisan daging dan untuk penusukan satenya akan lebih mudah. Dan jangan lupa juga untuk membeli gula merah. Gula merahnya saya pakai yang seperti ini ya teman-teman bentuknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke detail bumbunya. Apa saja bahan-bahannya. Simak baik-baik dan jangan di skip-skip ya teman-teman agar paham. Oke, seperti inilah untuk bahan-bahan bumbu satenya. Yang pertama saya jelaskan dulu teman-teman. Ini ada bawang putih dan juga bawang merah, cabai keriting, ada 5, ladaku 2 saset, ada micin, garam, daun jeruk, dan juga kemiri, gula putih ini opsional, dan juga gula merah dan juga roiko atau masako. Kalau bisa yang rasa sapi, ini saya cari tadi tidak ada yang rasa sapi, jadi pakai rasa ayam saja. Untuk rasanya tidak jauh beda teman-teman. Nah, untuk bumbu yang saya akan buat kali ini adalah 2 kilo kacang. Ini sebagai contoh aja teman-teman, ini tidak sampai 2 kilo. Kalau di depan saya ini tidak sampai 2 kilo. Ini sebagai contoh saja. Anggaplah ini 2 kilo ya teman-teman. Saya akan buat 2 kilo. Dan ini juga untuk bawang merah dan bawang putihnya juga saya belum kupas. Ini 2 kilo menggunakan seperti ini teman-teman. 2 seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih kebingungan kalau untuk 2 kilo bang takaran bawang putihnya berapa, segini saja teman-teman, 2 gelondong. Sama kalau untuk bawang kating juga 2 gelondong seperti ini. Kalau teman-teman kebingungan untuk cara takarannya kalau untuk 2 kilo, jadi kalau 1 kilo kita gunakan 1 ya, gunakan 1. Kalau 2 kilo kita gunakan 2. Ini kalau untuk bawang putihnya sama nih kemirinya seperapat, atau mau disamakan bawang putih seperapat, bawang merah seperapat dan juga kemiri seperapat. Kalau untuk 2 kilo sama saja, silakan. Kita lihat untuk takarannya. Untuk garamnya menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman, garam. Mau garam kasar seperti ini ataupun garam halus sama saja, menggunakan 2 sendok makan. Menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Dan untuk micinnya menggunakan 1 sendok makan. 1 sendok ya teman-teman kalau untuk 2 kilo. Kalau untuk 1 kilo cukup menggunakan setengah sendok makan saja. Ladakunya menggunakan kalau 2 kilo 2 saset. Atau kalau teman-teman
tidak terlalu suka sama ladaku atau lada, itu bisa menggunakan 1 saset saja. Kalau untuk 2 kilo sama saja. Kalau ingin rasanya lebih nikmat lagi, menggunakan 2 saset. Kalau untuk roikonya atau masakonya menggunakan 3 saset. Menggunakan 3 saset ya teman-teman. Kalau bisa yang rasa sapi kalau ada. Ini saya cari tadi di warung, habis katanya yang rasa sapi. Jadi saya menggunakan yang rasa ayam saja, tidak apa-apa. Kalau untuk takaran gula merahnya untuk 2 kilo menggunakan ini setengah. Jadi kalau untuk menggunakan gula merah setengah, jadi takaran untuk gula putihnya kita cukup 1 sendok saja. 1 sendok makan. Kalau menggunakan setengah gula merah untuk 2 kilo kacang. Dan semua bahan-bahan ini saya nanti akan goreng, kecuali ini ya teman-teman. Gula merahnya ini saya akan timpakan ke kacang yang masih panas. Jadi saya goreng dulu untuk kacangnya, dan lanjut saya akan menggoreng bahan-bahan seperti bawang merah dan bawang putih dan juga kemirinya. Dan kalau ini nanti untuk daun jeruknya menggunakan 4 lembar seperti ini kalau 2 kilo. Kalau tidak ada 1 lembar atau 2 lembar juga cukup. Untuk daun jeruk ini opsional juga. Nanti saya akan campurkan ke bumbunya yang sedang kita masak, jadi tidak ikut digiling teman-teman. Silakan screenshot untuk bahan-bahan kali ini. Oke, ini kacangnya sudah saya goreng ya teman-teman, dan untuk cabai merahnya sudah layu saya timpa dengan kacang yang panas tadi. Kita langsung saja ke airnya. Sebelum kacangnya digiling, kita ambil air dulu dan kita panaskan sampai dia benar-benar mendidih. Nanti kita akan tuangkan kacang yang sudah digiling. Untuk takaran air, kalau untuk 2 kilo saya menggunakan 4-5 liter. Kalau 4 liter tidak cukup atau mengental sebelum waktunya, bisa kalian tambahin sedikit-sedikit. Jadi untuk takaran airnya untuk pertama kalinya itu menggunakan 4 liter kalau untuk 2 kilo. Oke, ini kacang yang sudah saya giling tadi. Kalau teman-teman tidak menggunakan gilingan kacang atau belum punya gilingan kacang, bisa menggunakan blender atau chopper juga bisa. Nanti ini sesudah airnya yang dimasak tadi sudah mendidih, kita akan tuangkan kacangnya ini yang sudah digiling dengan bumbu-bumbu yang tadi, atau dengan bawang merah dan juga cabenya juga. Masih kelihatan untuk cabenya. Oke, sebelum benar-benar mendidih, kita campurkan terlebih dahulu untuk gula merahnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu sampai dia benar-benar tercampur dengan airnya. Usahakan benar-benar tercampur ya teman-teman, agar tidak gosong. Oke, kalau sudah benar-benar mendidih dan sudah benar-benar tercampur dengan gula merahnya, kita akan campurkan untuk kacang yang sudah digiling tadi. Dan jangan lupa harus diaduk-aduk, jangan sampai ditinggal-tinggal dulu. Aduk-aduk terus sampai kacang dengan airnya itu tercampur dengan sempurna. Karena kalau kita tinggal-tinggal, kacang ini akan menjadi gosong, lengket dengan pancinya atau dengan wadah yang kita gunakan untuk memasaknya ini, dan akhirnya nanti tidak akan bisa jadi untuk bumbu satenya. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi usahakan harus benar-benar tercampur sempurna terlebih dahulu, baru kita bisa tinggal untuk proses pengadukannya. Kalau untuk pertama kalinya ini sangat rawan sekali untuk gosong. Jadi harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur sempurna. Kalau nanti sudah tercampur dengan sempurna dan agak mendidih, bisa kita tinggal beberapa menit dan aduk lagi, dan seterusnya begitu. Atau kalau teman-teman masih takut bumbunya jadi gosong, bisa menggunakan apinya yang sedang saja, jangan di-fullkan. Kalau untuk pemula, menggunakan api sedang saja. Kalau untuk pertama kali memasukkan kacang ke dalam airnya, kalau nanti sudah mendidih, benar-benar mendidih, baru
untuk api kompornya bisa difullkan agar cepat matangnya. Kalau untuk proses pemasakan bumbu ini biasanya saya menghabiskan waktu 2,5 jam sampai 3 jam kalau menggunakan api besar atau yang difullkan untuk kompornya, dan juga tergantung dengan air yang kita gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bumbunya mengental sebelum waktunya, sebelum 3 jam, bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Oke, lanjut, saya akan memasukkan 2 lembar atau 4 lembar daun jeruknya. Jangan lupa disobek-sobek seperti ini teman-teman, agar aroma dan rasanya itu lebih keluar. Kita aduk-aduk kembali. Ini masih belum mendidih ya teman-teman. Untuk bumbu satenya bisa diaduk-aduk terus sampai dia mendidih dan juga tercampur sempurna dengan airnya. Oke teman-teman, ini micin sama ladakunya sudah saya campurkan biar cepat, dan juga garam dengan roikonya tadi atau masakonya tadi sudah saya campurkan. Kita tinggal campurkan ke bumbu kacangnya. Yuk. Ladaku sama micin. Tinggal diaduk-aduk. Oke, tinggal kita pasang untuk gula putihnya. Oke, sudah dipasang gula putihnya, tinggal kita aduk-aduk. Kalau mengental belum waktunya bisa ditambahkan air. Untuk 2 kilo 2,5 jam atau 3 jam sudah matang biasanya. Kalau tidak sampai 3 jam mengental, bisa ditambahkan air kembali. Tambahkan sedikit saja air. Oke teman-teman, dan seperti inilah kalau sudah matang, bumbu satenya akan mengeluarkan minyak. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini baru matang dan saya sudah matikan kompornya. Untuk kekentalannya seperti ini saya cukup. Nanti untuk bumbu sate ini semakin didiamkan, semakin dingin dia akan semakin kental. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke cara pembuatan sate ayamnya. Oke, ini untuk ayamnya 3 kilo ya teman-teman. Menggunakan ayam 3 kilo. Ini nanti untuk acara selamatan. Saya menggunakan ayam tanpa filet atau tidak di filet ya teman-teman. Menggunakan dada saja. Kalau untuk sate, khusus sate dada saja. Seperti video saya sebelumnya, kita pisahkan dulu. Untuk bagian-bagian kecil daging yang masih menempel, selanjutnya kita pisahkan juga untuk kulitnya. Usahakan untuk pisaunya setajam mungkin ya teman-teman, agar nanti untuk proses pengirisan dagingnya tidak ada kendala. Lalu seperti biasa kita iris di bagian sininya, kita tarik. Nah, lehernya sudah terpisah. Kita pisahkan daging-daging kecilnya juga. Maka akan tampak tulang di kedua sisi seperti ini. Lalu kita balik. Kita iris di bagian sininya. Kalau sudah teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, bisa skip juga tidak apa-apa untuk bagian ininya, karena sebelumnya saya sudah mengupload atau
mengasih tutorial untuk cara memisahkan tulang ayam dari dagingnya seperti ini. Akan tampak daging bagian dalamnya. Oke. Ini bagian luarnya teman-teman, daging bagian luarnya kita akan jadikan atasan satenya nanti. Untuk daging ini bagian dalamnya kita akan jadikan bawahan satenya. Dan untuk tengahan satenya menggunakan kulit. Kita akan rebus nanti sampai matang dan kita akan cuci, lalu kita akan iris dan kita akan jadikan tengahan satenya. Nah, ini oke, ini daging bagian dalamnya, bagian luar, kulit. Oke, kita akan lanjut untuk proses pengirisan dagingnya. Ini daging bagian dalam yang sudah saya jelaskan tadi untuk dijadikan bawahan satenya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk proses pengirisannya. Ingat harus dimiringkan pisaunya. Kalau teman-teman yang masih pemula, pelan-pelan saja agar tidak kena tangan. Karena mohon maaf untuk mejanya atau untuk tempat pengirisannya kali ini kekecilannya teman-teman. Jadi susah sekali untuk mengirisnya. Karena saya berada di Madura, jadi tidak ada alat untuk mejanya. Oke, ini saya lanjut untuk proses pengirisan daging atasnya atau bagian luarnya yang tadi. Iris seperti ini jadi lembaran-lembaran. Nanti kita akan iris kembali kecil-kecil menjadi atasan satenya. Iris dulu seperti ini. Jadi lembaran-lembaran. Ingat hati-hati untuk pemula. Mengirisnya seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan saja kalau teman-teman masih belajar. Ini untuk atasan satenya. Kita lihat. Ini bawahnya, ini atasan. Jadi agak panjang-panjang dia kalau untuk atasan satenya. Dimiringkan seperti ini ya teman-teman. Harus melawan dengan seratnya, jangan ikuti seratnya. Karena nanti kalau untuk teman-teman mengirisnya seumpamanya mengikuti seratnya, maka satenya akan gampang untuk lepas dari tusukannya. Dan juga pas dibakar itu banyak yang lepas biasanya teman-teman. Oke, ini adalah kulit yang saya rebus tadi sudah matang. Kita akan iris kecil-kecil seperti ini. Kalau untuk proses pengirisan kulitnya ini tidak usah miring pisaunya juga tidak apa-apa, bebas ya teman-teman. Untuk besar kecilnya bisa kalian tentukan sendiri. Dan kalau untuk teman-teman yang ingin menjual satenya, bisa tentukan untuk harganya itu mengikuti pedagang-pedagang yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Untuk besar kecilnya bisa mengikuti juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Kalau untuk video kali ini bisa kalian jual di 12.000 sampai 13.000 sampai 15.000 rupiah. Kalau untuk 10.000 untuk proses pengirisannya agak kecil-kecil lagi, bisa disesuaikan sendiri. Ini bisa dijual teman-teman dengan harga 15.000 atau 12.000 terserah kalian. Sesuaikan dengan penjual-penjual sate yang lain di daerah kalian. Nah, seumpamanya kulitnya tidak cukup,
atau kulitnya habis dan dagingnya masih banyak, kalian bisa gantikan dengan bawahan satenya. Jadi bagian bawahan satenya itu disusun dua, lalu ditambahkan dengan atasan satenya, dan begitu seterusnya. Dan kalian juga bisa membeli kulit terpisah ya teman-teman, bisa juga seperti itu. Lanjut untuk pembakaran satenya. Untuk jenis kecap yang saya gunakan di sini, untuk kecap pembakarannya saya menggunakan kecap biasa ya teman-teman. Kalau untuk kecap bumbu satenya yang akan dihidangkan nanti menggunakan kecap bango. Dan ini saya sudah lumuri sate mentahnya. Ini sate mentahnya teman-teman. Ini sudah saya ambil sedikit bumbu yang tadi baru matang. Saya sudah lumuri bumbunya, satenya dengan bumbu seperti ini tadi. Dan saya akan tuangkan kecapnya. Kalau kurang hitam, kita tambah lagi kecapnya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Oke, kita akan lanjut untuk menghidupkan arangnya dulu. Oke, di sini saya menggunakan kertas minyak dan saya bakar. Tidak ada campuran yang lainnya teman-teman, solar ataupun minyak tanah. Jadi kita langsung menggunakan kertas minyak, kita bakar dan langsung ditaburi dengan arang di atasnya, dan langsung kita akan kipas. Oke, setelah hidup arangnya, kita langsung saja bakar satenya. Untuk informasi lagi, di sini sedang mati lampu ya teman-teman, jadi tidak bisa menggunakan kipas angin. Jadi agak lama tadi untuk proses penghidupan arangnya. Dan untuk arangnya ini menggunakan arang kayu, tidak menggunakan arang batok kelapa. Dan arangnya ini adalah arang-arang yang sudah mau dibuang, jadi bekas sisa-sisa ya teman-teman. Jadi agak kecil-kecil karena saya tadi mencari untuk penjual arang sangat susah sekali di sini. Kalau untuk teman-teman yang ingin berjualan sate, saya kasih saran untuk arangnya itu disesuaikan dengan panggangannya. Jadi tidak terlalu kecil-kecil dan juga tidak terlalu besar-besar. Asalkan muat, berarti itu sudah pas dengan panggangan kalian. Untuk informasi lagi, kalau pembakaran sate itu harus 2 kali celupan ya teman-teman. Pertama yang tadi sate mentah, langsung dilumuri dengan bumbu. Sesudah itu setengah matang, kita bakar setengah matang dulu, baru kita akan lumuri kembali dengan bumbu yang tadi. Mohon maaf tadi tidak ke-record untuk proses pencelupan kedua kalinya. Oke, ini sudah hampir matang satenya. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula, usahakan kalau membakar sate seperti ini, apinya itu atau jarak arang dengan daging sate di atasnya itu jangan terlalu mepet, karena nantinya kalau terlalu mepet maka yang kena itu adalah lidinya. Oke, ini untuk proses penyajiannya. Kalau untuk acara-acara seperti ini, seperti selamatan ataupun hajatan, ini langsung saja campur kecap ke bumbunya, diaduk-aduk. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah ada kecapnya, sudah saya campur tadi biar cepat untuk proses penyajiannya. Lalu kita kasih cabai dan juga bawang mentahnya. Dan kalau ada, kita kasih juga bawang goreng biar lebih nikmat.
Tapi kalau untuk proses penyajian saat kita jualan atau mau dibungkus itu beda lagi teman-teman, tidak seperti ini. Jadi bumbu dulu baru sate. Kalau ini kan kita ambil cepatnya saja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.